Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hervin Yogi Pradipta MHI selaku pembimbing mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dodi Alfayed dengan NPM 2021020052. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu materi Filsafat Hukum Islam, yaitu metodologi hukum Islam. Langsung saja ke materi pertama, yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah khitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iktida, al-takhyir, dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan khitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut khitab sebagai al-mukhtabib, yakni produk dari khitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa disebut dengan haram. At-takhyir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu satu ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nad, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahrim, karahah, tanzin, tahzih, nad, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Hukum wad'i adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain atau musabab, atau sebagai syarat yang lain, masyrut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepuluhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakah, atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, atau al-musyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan, atau at-taqat. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir atau berpikir biasa dan sederhana.
Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama ushul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah satu pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.